Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan karena nikmat itulah kita dapat beradu pandang di acara yang penuh kasih sayang. Betul. Selanjutnya, selawat serta salam tak lupa kami curahkan kepada putra Abdullah junjungan alam, seorang pahlawan yang tak pernah mencari lawan, seorang proklamator dan tak menjadi seorang koruptor, dan seorang proklamasi yang tak pernah buruk hati. Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari masa kegelapan menuju masa yang terang benderang yang diterangi oleh iman, Islam, dan ihsan. Hadirin rahimakumullah, sudah menjadi fakta sejarah nasional bahwa kemerdekaan yang direbut dari tangan para penjajah mayoritas direbut oleh para pejuang-pejuang muslim yang dipimpin oleh para berbagai kalangan seperti kiai, ustadz, tokoh agama, dan lain. Semua yang mereka lakukan bukan semata-mata memenuhi panggilan dari Ibu Pertiwi untuk merdeka, namun panggilan suci yang berasal dari ketauhidan dan keimanan. Semangat nasionalisme para pejuang Islam membuat kita dapat merasakan indahnya kemerdekaan yang dapat kita rasakan. Oleh karena itu, untuk membahas lebih lanjut tentang nasionalisme pada kesempatan kali ini, izinkanlah kami menyampaikan sarahan yang terangkai dalam sebuah judul, Nasionalisme dalam Konsep Islam, yang berlandaskan firman Allah dalam Quran Surah An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wil. Shadaqallahul azim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taati Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah ia kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul Sunnah-Nya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.
Quran Surah An-Nisa ayat 59. Hadirin rahimakumullah, Ahmad Mustafa Al-Muragi dalam tafsirnya juz 3 halaman 72 menjelaskan ayat ini adalah perintah kepada orang yang beriman agar mematuhi Allah serta mengamalkan Al-Quran dan mematuhi sunnah Rasul serta mematuhi ulil amri yang meliputi pemerintah, para hakim, para ulama, panglima perang yang menjadi rujukan dalam memenuhi kebutuhan hidup dan memecahkan masalah yang dihadapi. Jika kita lebih mendalami makna tersebut, maka ayat ini adalah landasan bagi orang yang beriman untuk hidup berbangsa dan bernegara. Namun hadirin, kita harus hidup berbangsa dan bernegara harus sesuai syariat Islam, bukan sesuai kehendak diri kita. Kita masyarakat yang mempunyai sifat nasionalisme, mempunyai harga diri yang tinggi. Kita bukan masyarakat yang seharga dengan sandal swallow, dibayar 100.000 langsung mau ini itu, pilih ini, pilih itu. Tapi setelah dibayar, kita seperti diinjak-injak bagai sendal. Jalan ke sini, betul. Dan banyak dari kita yang awalnya bersatu dapat menjadi berseteru, betul. Kita sebagai warga nasionalisme sudah seharusnya memahami arti ukhuwah secara umum, dan itu merupakan pengamalan dari hablun minan nas. Karena itu, marilah kita sebagai warga bangsa, mari kita bangkit dan berdiri, karena kita sedang terjajah walaupun tak tersadari. Mari kita mempererat persatuan dan kebersamaan, karena kita terjajah dan akan sengsara lama-kelamaan. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin rahimakumullah, hubbul watani minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Hadis ini adalah hadis mad'u, sebagaimana disebutkan dalam kitab Tahqiq Syekh Muhammad Lutfi As-Sabah halaman 110 nomor 190. Banyak orang memakai hadis mad'u ini untuk memompa rasa patriotisme dan nasionalisme bangsa Indonesia, dengan keyakinan bahwa hadis ini datang dari Rasulullah. Umat Islam yang banyak membela mati-matian batas-batas negerinya tanpa mempedulikan di atas aturan apa negeri tersebut dibangun. Jika negeri tersebut dibangun atas dasar Islam dan berusaha menerapkan syariat Islam di setiap lininya, maka wajib bagi umat Islam untuk membelanya. Akan tetapi, jika negeri tersebut dibangun bukan di atas syariat Islam, melainkan syariat kekufuran, maka bagi seorang muslim haram membela peperangan tersebut, karena peperangan yang tidak di jalan Allah dan di jalan God. Secara tidak sadar, bangsa kita sedang terjajah, meski bukan secara fisik, tetapi secara ekonomi, intelektual budaya bangsa, sehingga mengikis peradaban, melemahkan keyakinan, dan memupuk perpecahan. Dengan segala propaganda yang dikeluarkan, seperti inilah nampak pada pemberitaan. Jika sudah seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Sebagai jawabannya, mari kita renungkan firman Allah dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Artinya, aku berlindung kepada Allah
dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu. Dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. Quran Surah Al-Hujurat ayat 10. Hadirin rahimakumullah. Kata ikhwatun menurut Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab adalah persaudaraan yang terjalin di antara sesama muslim adalah persaudaraan yang berganda. Pertama, karena dasar keimanan. Kedua, karena dasar keturunan. Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa Allah melarang Islam untuk berpecah belah sesama kita. Oleh karena itu, marilah kita membuka kesadaran, menghilangkan perbedaan agar bangsa dan agama kita mendapatkan kemajuan dan membuat para warga kita makmur sejahtera. Bukan seperti sengsara bagai sendal swallow. Dan pastinya dengan berpedoman dengan Al-Quran. Mari kita satukan hati dan jiwa untuk eratkan persaudaraan. Habis itu langsung ke dapat kita simpulkan ya. Hadirin rahimakumullah. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa kita harus berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi dalam membentuk warga yang nasionalisme dan yang berarti tak ada perpecahan, saling berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan, dan tidak saling bermusuhan namun saling mengisi kekurangan dalam memenuhi setiap kebutuhan bangsa dan negara. Dengan demikian, insya Allah bangsa kita akan makmur dengan rakyat yang berbudi luhur, sehingga rahmat Allah pun akan terkucur seperti air mancur. Amin ya robbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.